Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Detik Sumsel. Pagi ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ini. Sahabat saya sejak lama, belasan tahun yang lalu, dan merupakan pejabat karir, dan saat ini menjadi calon wali kota Palembang. Assalamualaikum Pak Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ya. Mas Adi Prayogo. Kami janjian ini sudah sekitar 2-3 kali Pak ya. Siap. Tapi baru kali inilah karena kesibukan beliau, Siap. akhirnya baru bisa memenuhi undangan podcast Detik Sumsel pagi ini. Sangat luar biasa. Pak Dewa, sibuk hari ini ya, hari-hari ini ya? Ya lumayan sibuk lah Mas. Iya. Dari semalam terus tadi pagi juga ya biasa menerima beberapa tamu yang ada. Iya. Vitaminnya apa nih kok masih kelihatan segar meskipun sibuknya 24 jam ini sehari Pak Dewa? Ya pertama ya karena saya kan sedikit sudah berusia, sudah di atas 50 tahun Mas. Ya. Ya mau tidak mau, kalau kata orang itu pola pikir, pola makan, pola hidup. Ya. Ini harus diatur. Oh ya. Nah, ya setiap pagi biasanya saya mengurangi ya manis-manisan, selalu air putih. Terus tiap pagi saya tidak pernah lupa jus gitu Mas, jus. Buah mentah, Oh, ya. sayur mentah. Biasanya di blender. Oh itu sesudah makan nasi atau sebelum? Sebelum perut kosong Mas. Oh perut kosong? Nah, itu rutin setiap pagi saya lakukan. Iya, iya. Jadi yang penting buah mentah, buah mentah dan sayur mentah di blender. Terus setiap pagi 1 gelas, saya bersama istri. Oh, iya. Dan itu sudah saya jalannya hampir 3 tahun. 3 tahun Pak ya. 3 tahun. Setelah itu nggak kendala masalah ketahanan tubuh dan Ya, kebugaran. di samping itu olahraga rutin. Oh itu. Siap. Ya. Pak Dewa kita kenal sebagai cukup berpengalaman. Jadi track recordnya mulai dari humas di provinsi, kemudian sempat sekretaris KPU, kemudian bahkan sempat sekda Palembang yang luar biasa, bahkan kemudian menjadi PJ Wali Kota Palembang. Pak Dewa, seandainya Bapak nanti jadi Wali Kota, insya Allah, sebenarnya apa yang Bapak ingin lakukan untuk Palembang ini? Ya, perjalanan karir 31 tahun 5 bulan, saya kira cukup lama lah Mas. Ya. Sudah ditempah lah, Ya. suka duka dalam berkarir cukup panjang. Sebenarnya kalau soal karir politik, dari awal saya tidak punya keinginan, apalagi menjadi seorang wali kota. Bagi saya ini yang luar biasa. Ya. Ya mengalir saja. Tetapi seiring dengan waktu, tuntutan itu ketika saya penjabat wali kota selama 9 bulan. Oh. Nah, 9 bulan itu cukup banyak keluhan warga yang belum tercukupi, belum terpenuhi oleh saya. Maka karena saya bukan orang karir politik, dengan bismillah, karena begitu banyak masukan, saya harus menuntaskan demi Palembang yang lebih baik. Cukup banyak saya kira Mas PR yang harus dikerjakan. Tidak hanya bicara tentang wajah kota, tetapi di luar itu juga masih cukup banyak. Ya. Maka itu jadi motivasi saya untuk ya dengan bismillah, minta restu, minta doa dengan orang tua, dengan keluarga, sanak famili, dan juga tokoh agama, tokoh masyarakat senior. Dengan bismillah, insya Allah saya akan mencalonkan diri sebagai wali kota Palembang. Ya, Pak Dewa, barangkali nanti saya akan bertanya tentang hal-hal yang harus dibenahi di Palembang ini. Yang pertama Pak, soal mengatasi banjir. Benar. Seperti apa dalam pemikiran Pak Rantu Dewa? Ya, tagline yang coba saya kedepankan itu ada kata-kata berdaya di situ Mas. Oh iya. Ya, Oh iya. Ya, ada berdaya. Bisa disampaikan dulu Pak arti berdaya, percaya itu Pak. Ya, berdaya masyarakatnya. Karena di situ banyak masyarakat dari sisi akses pendidikan, kesehatan, masalah budaya, masalah religius, juga berdaya dari sisi pembangunannya sendiri, juga dari sisi kenyamanan kota, dan juga dari sisi tata kelola pemerintahan, termasuk perekonomian dan UMKM. Nah, tadi secara spesifik Mas Hadi tentang banjir, ini menjadi momok memang. Jadi banjir, macet, kumuh, itu selalu termasuk genangannya. Saya ini Mas jujur saja, 170 ratu sudah saya datangi semua.
Seluruh kelurahan di Palembang, iya, Pak ya. Pemetaan konkretnya juga saya sudah sedikit tahu lah, sedikit paham. Kalau ditanya tentang titiknya berapa, jumlahnya berapa, kawasannya berapa, semuanya sudah ada. Nah, tinggal memang apa faktor penyebab dan apa solusi yang harus kita tawarkan. Kalau bicara tentang faktor penyebab, tentunya pendekatannya ada dua hal, ya manusianya, ya faktor alam. Itu suka tidak suka, mau tidak mau yang ada. Ya katakanlah kalau di saat air hujannya lebat, air pasangnya naik, kiriman banjirnya dari daerah hulu ke Palembang cukup banyak. Maka ada yang sifatnya program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kita tidak usah muluk-muluk, jangka pendek dulu dong. Artinya kita bisa dengan seluruh stakeholder yang ada harus memberikan edukasi ke masyarakat pentingnya, ya katakanlah sejenis pembuatan pembuangan sampah, terus ruang terbuka hijau juga harus diperbanyak, dan juga warga kita jangan membuat rumah di atas sepadan sungai, sepadan jalan, dan juga di samping itu sedimen yang cukup tinggi harus kita angkat, parit-parit harus kita perlebar. Jaraknya cukup jauh, Mas. Antara di zaman Belanda dengan posisi yang tersedia sekarang, anak sungai itu hanya tersisa 112 anak sungai. Sekarang ini, Pak ya? Ini yang harus segera kita benahi. Artinya dua faktor itu jadi penyebab dan penentu tinggal genangan air maupun banjir. Diperdalam gitu, Pak ya, anak sungai ya? Jadi sedimen yang banyak itu harus diangkat, termasuk parit-paritnya harus segera diperlebar, sehingga sirkulasi air itu bisa lancar. Prinsipnya kita jangan melawan takdir alam. Alam itu harus bersahabat dengan kita. Jadi kalau kita bersahabat, alam jaga kita, kita juga harus jaga alam. Ya, itu kalau banjir, Pak. Banjir, benar. Kalau kemacetan seperti apa, Pak? Titik kemacetan memang cukup tinggi. Saya kira baik dari sisi indeks kinerja utama maupun indeks kinerja daerah, saya kira belum ada peningkatan yang cukup signifikan, khusus masalah kemacetan. Maka dari itu, ini forum lalin harus cari solusinya. Forum lalin? Forum lalu lintas yang terdiri dari berbagai macam sektor segmen masyarakat. Ada polisi di sana, ada perhubungan, ada TNI, ada Polri, termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kemarin memang ada beberapa solusi, tapi belum menjawab dan belum tuntas semuanya. Bagaimana solusinya? Memang solusi yang konkret mungkin kita membudayakan masyarakat untuk pemanfaatan transportasi umum. Tapi tidak hanya itu, harus ada program ekstrim untuk menangani. Contoh kasus umpamanya, kalau kita bicara dari pasar itu, Mas, pasar kilometer 5 terus ke SD Muhammadiyah, Bayangkara, itu kan sering kredit di sana, di samping beberapa puluh titik kemacetan yang lainnya. Nah, ini harus ada program ekstrim. Program ekstrimnya seperti apa? Boleh jadi itu satu arah, atau boleh pengaturan arah ke tempat yang lain, atau kita buat program, artinya ada tempat parkir-parkir khusus sehingga bisa mengakomodir orang tua yang mengantar anak-anaknya sekolah. Nah, itu salah satu sampel saja, tetapi sampel yang lain masih harus kita kaji melalui forum lalu lintas. Pak Dewa, ini kan beberapa tahun yang lalu Palembang ini kan direncanakan sebagai kota event. Karena kotanya bagus, kemudian juga ada beberapa spot wisata, khususnya Jakabaring Sport City itu sebenarnya kan bisa digunakan sebagai spot tourism. Nah, bagaimana pandangan Pak Dewa tentang Palembang kota event ini, sekaligus bagaimana memberdayakan pernak-perniknya, misalnya LRT, JSC dan sebagainya. Seperti apa, Pak Dewa? Saya kalau diberi amanah sebagai wali kota, saya ingin dulu membenahi akar rumput dulu, tingkat grassroots. Pertama, masyarakatnya dulu harus sejahtera. Baru kita bicara tentang event yang lebih besar. Katakan event yang lebih besar itu bagaimana kita memberikan wisata yang menarik buat para investor. Kuncinya investor itu dua, Mas, clear dan clean. Clear dalam artinya semua proses perizinan clear, terus DED-nya ada, aman, clear saya kira. Tetapi hal yang lebih penting adalah contoh umpamanya bagaimana masyarakat itu bisa sejahtera. Pendidikannya gratis, kesehatannya gratis, akses dan layanan sunat terjangkau, tidak ada pungutan, tidak ada sumbangan, terus rumah layak huni cukup banyak, Mas, Palembang. Hampir di angka 2000-an lebih. Ini harus clear. Katanya kota internasional, kota dunia, kok masih ada rumah yang tidak layak huni. Belum lagi bicara tentang air bersih, masih cukup banyak.
Belum lagi kita harus melihat kondisi real tentang anak-anak yang kurang gizi. Masih cukup tinggi, Mas. Ini juga harus dituntaskan semua. Baru kita bicara tentang sport tourism dan lain sebagainya. Memang kita harus melahirkan program yang monumental. Makanya kalau bicara tentang program jangka menengah dan jangka panjang, pelataran Benteng Kuto Besar itu menjadi suatu objek wisata yang harus dijual. Oh, yang PKB itu Pak ya? PKB sebagai kota tua. Nah, itu harus dijual memang, dan tanda kutip. Nah, ini harus mendatangkan investor. Itu adalah program-program yang monumental. Di samping itu kita harus menata BKB karena itu adalah sebagai kota tua dan nilai sejarahnya luar biasa, gitu, Mas. Dan ini harus dibuat bangunan yang terpadu. Karena di sana kan cukup banyak, ada BKD, ada BKPSDM, ada Bapeda, ada dinas sosial, ada kesehatan, termasuk dari dinas KB. Nah, ini kita buat integrasi. Kita buat integrasi kantor ini sehingga kota tua tadi mulai dari Sekanak sampai ke Pasar 16 harus dibuat menarik. Di seberangnya juga begitu. Kalau Mas lihat di seberangnya, terkesan kan kumuh gitu, Mas. Terkesan kumuh karena tidak ada penataan dan konsep yang jelas. Ini juga menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Sudah ada bayangan Pak, investornya seperti apa gitu yang nantinya akan ditarik untuk membenahi PKB itu Pak? Iya, pertama memang sudah ada, tetapi tadi kuncinya Mas, clear and clean dari seluruh, ketika investor mau masuk, keamanannya oke, perizinannya dari penyederhanaan dan juga seluruh prosesnya cepat, jangan sampai ada pungli, ketika mau ngurus ini, ini biasanya itu tidak boleh terjadi. Terus menghidupkan polisi pariwisata. Benar Mas. Jadi beberapa kejadian kemarin kan jadi pembelajaran itu. Bagaimana orang datang. Saya ini jujur baik Mas, di DM karena saya aktif di sosial media. Itu Pak PJ, kok kami ke Palembang masih ada yang copet, kami di ini tidak boleh terjadi. Bagaimana pengetatannya? Artinya Pol PP harus patroli kerjasama dengan pihak Polri. Apakah dibuat tempat persinggahan di sana, terus diaktifkan di sana ada poster padu, saya lihat itu juga belum tidak optimal. Di atas Ampera juga, mohon maaf, di atas tangga itu juga harus bersih. Saya lihat itu masih belum begitu bersih. Kuncinya satu Mas, komitmen dari seorang pimpinan, mau tidak. Dan Pak Ratu Dewa nanti siap berkomitmen ya? Ya insya Allah Mas, karena terbiasa Mas keliling-keliling Palembang. Pak Dewa menyinggung dikit soal perpolitikan ini. Kalau menurut saya, ini berdasarkan media Pak ya, analisis media, sejak Pileg Februari 2024 yang lalu, ini kan hal transaksional atau siraman istilahnya orang Palembang itu kan sangat masif Pak, dan kayaknya dibenarkan. Bagaimana Pak Dewa melihat untuk Pilkada November 2024 ini Pak? Bagaimana terus kemudian cara menghadapinya seperti apa? Saya lihat itu memang kita tidak menafi lah Mas. Kondisi real di lapangan begitu. Apalagi mohon maaf kadang harus ada beda memang. Pemilih yang terpelajar maupun pemilih yang memang sedikit awam untuk menyikapi itu. Bagi saya itu hal yang wajar, hal yang lumrah. Memang ada di beberapa titik yang mengharapkan itu. Tinggal kita harus kasih juga pembelajaran. Ini loh amanah ini akan diberikan 5 tahun sekali. Kalau Bapak Ibu salah pilih, maka fatal untuk pembangunan Palembang akan lebih baik. Tentunya ini butuh pencerahan. Butuh ke seluruh stakeholder yang ada memberikan pemahaman yang utuh kepada katakanlah pemilih yang di segmen-segmen tertentu mengharapkan itu. Dan itu memang kita tidak menapi merupakan satu pembenaran juga. Karena mereka namanya berbagi rezeki lah saya kira Mas. Berbagi rezeki dalam pesta 5 tahunan. Pesta 5 tahunan ya betul. Pak, dari dua calon ini siapa yang paling berat Pak? Bagi saya semuanya berat. Semuanya berat. Saya berharap tidak ada tidak ada persaingan, permusuhan. Siapapun yang akan terpilih saya kira yang terbaik. Semuanya bagus, semuanya punya potensi. Maka saya selalu pesan dengan relawan tim saya, pelihara jaga kesantunan. Dinamika dan demokrasi biasa. Setelah itu saya selesai. Jangan sampai kita saling menjelekkan satu ABC. Semua calon ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya juga karena mungkin saya terlahir dari orang marginal Mas, dari kampung datang ke kota,
Ya bagi saya semuanya hebat. Ya saya ini hanya bersyukur mereka orang cerdas dan juga saya sekedar mengalir apa adanya saja. Yang penting kita berbuat data fakta apa yang ada di lapangan. Iya. Kira-kira Pak, berapa target suaranya ini? Sebenarnya ya kalau target saya sebanyak-banyaknya Mas. Ya, sebanyak-banyaknya. Untuk mengajak warga Palembang, ayo kita sama-sama membangun Palembang biar lebih berdaya dan lebih sejahtera. RDPS ada di sana. Karena partai pendukung Pak Dewa ini kan luar biasa juga. Ada 3 partai besar dari Golkar, Gerindra, dan PDIP. Siap. Ini Kim Plus ini kira-kira Pak ya? Atau seperti apa ini? Ya kemarin saya sempat juga sebenarnya manusiawi Mas ya. Pertama memang Gerindra, terus menjelang masih tarik ulurnya begitu tinggi, sempet di sosmed kita ya macam-macam lah. Tapi bagi saya mengalir saja. Kalaupun takdir Allah ke saya tidak akan lari kemana. Yang penting saya usaha. Ya alhamdulillah syukur berkat di sekeliling kita orang-orang baik kasih support, kasih semangat. Ya alhamdulillah ada Gerindra, ada Golkar dan ada PDIP di samping 11 partai non parlemen yang bergabung ke kita. Saya kira ini ada sebuah energi baru, kekuatan baru dengan koalisi yang besar ini Mas. Mohon doanya Mas. Amin. Pak Dewa, kembali ke masalah sedikit pribadi karena Pak Dewa ini kan juga bisa menjadikan inspirasi nih anak-anak muda pemirsa Detik Sumsel. Pak Dewa, bisa diceritain dikit masalah pendidikan dulu Pak Dewa, terus kemudian sampai sekarang berkarir di ASN dan sebagainya, kira-kira. Ya saya ini Mas, jujur saja begitu selesai SD, terus merantau ke Palembang, SMP, SMA, serata 1, serata 2, mengalir saja. Hidup dari bedeng ke bedeng, kos ke kos. Kalau seperti Mas Hadi kenal dulu, saya beginilah. Ya apa adanya, tidak mau neko-neko. Kalaupun ingin kenal lebih dekat, siapa sih Ratu Dewa itu? Ya orang pinggiran, orang dari kampung, datang ke kota, merantau. Nah ketika saya mohon maaf, dikasih amanah, tidak amanah, rasanya ada greget tersendiri. Makanya orang bilang dulu, Pak Dewa, Sekda serasa wali kota. Masa bodoh Pak, yang penting niat saya. Saya tulus, ikhlas, berkarir dari golongan 3A, mulai dari tukang antar surat, sampai ditunjuk sebagai penjabat wali kota. Itu semua jalan Tuhan. Jalan Tuhan dan doa ibu saya, emak saya. Saya patuh dan taat dengan emak itu luar biasa. Bagi saya, hidup dan mati saya ada segala-galanya buat orang tua. Dan modal saya cuma itu. Kalau orang tanya, Pak Dewa apa sih resep suksesnya? 3 hal. Saya kerja keras, saya berjuang. Ya saya selalu minta doa dengan emak. Walaupun sekarang hilang sudah keberkahan doa dari seorang emak karena beliau sudah meninggal. Makanya menjelang pendaftaran saya Mas ke KPU, saya roadshow. Besok mau pendaftaran, malam saya keliling mulai dari pagi, minta izin, minta restu, ziarah ke emak saya, ke emak, ke bapak, ke kakak saya, terus ke raja-raja Kesultanan Palembang. Baru besoknya saya ziarah. Saya tuntas sampai jam 00 waktu itu. Baru pagi saya mendaftar. Karena itu bagi saya sebuah kekuatan dan energi untuk saya, insya Allah mendapatkan amanah sebagai wali kota Palembang. Amin. Nah, Pak Dewa, kalau diingat, apa kata-kata yang menarik atau yang selalu terngiang-ngiang dari orang tua yang Pak Dewa selalu pegang? Emak saya itu selalu bilang 2 Mas. Kalau saya pulang ke kampung terus balik ke Palembang, emak saya bilang, dia panggil saya Iwan itu Mas Hadi. Wan, kau wong dusun, orang kampung, jangan pernah sombong. Orang yang lebih tua dari kamu harus sujuti kalau bahasa dia. Salimin, salim disujud begitu. Terus yang kedua dia selalu pesan dengan saya, jangan pernah berubah. Setinggi apapun jabatan kamu, jangan pernah berubah. Tampillah apa adanya. Itulah Ratu Dewa dan sosok yang kau datang dari dusun, yang dibesarkan oleh orang tua. 2 pesan itu selalu saya ingat, gitu Mas. Soal nama ini Pak, barangkali ada netizen yang belum tahu. Ratu Dewa, ini kan top semua ini. Sudah Ratu, ada Dewanya. Bisa diceritain nggak nama itu? Siap Mas Hadi. Jadi soal nama ini, walaupun saya sudah sering waktu itu minta penjelasan dari ibu dan bapak, walaupun jawabannya tidak begitu memuaskan saya, tetapi saya tangkap situ dia bilang,
kenapa saya dinamai Ratu Dewa? Ya karena mungkin konteksnya kelahiran 17 Agustus itu Mas ya. Jadi dia bilang keinginan, pengennya yang kuat supaya saya ini jadi orang yang ya berguna lah, berguna, bisa ada kemanfaatan buat banyak. Dia bilang begitu. Ya adik saya namanya Ratu Yulis Mas. Ratu Dewa, Ratu Yulis. Iya. Mungkin juga dari nama itulah melahirkan saya seperti sekarang. Ya. Terus Pak, pesan untuk anak-anak muda, pemirsa Detik Sumsel atau netizen Detik Sumsel, apa nih Pak? Ya, pesan saya ada dua, Mas. Pertama, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Ya. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Tetapi jangan pernah lupa, tidak ada kesuksesan tanpa dorongan doa. Doa dari orang tua, khususnya emak kita semua, ibu kita semua. Itulah kesuksesan terbesar. Terus yang berikutnya adalah hari kemarin adalah sejarah buat kita. Hari ini adalah milik kita, hari depan adalah tantangan yang harus kita jawab. Saya kira dua itu pesan saya, Mas. Baik, waduh, luar biasa ini. Terus tentang ini Pak, satu lagi tentang pilkada serentak ini, seperti apa Pak? 27 November. Untuk pesan untuk anak-anak muda. Buat anak-anak muda, karena di Palembang 52,7% pemilih anak-anak generasi milenial. 52. Berarti mendominasi Pak ya? Mendominasi. 52,sekian%. Buat anak-anak muda, partisipasi politik Anda harus dituangkan di tanggal 27. Di sanalah Anda akan merubah Palembang, merubah Sumsel, merubah Indonesia. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Harus anak-anak muda dilibatkan dan partisipasi politiknya harus ditingkatkan. Baik, pemirsa, anak-anak muda, netizen Detik Sumsel, ini luar biasa tadi perbincangan kita sekitar 25 menit dengan Pak Ratu Dewa. Mudah-mudahan perbincangan kita pagi ini menginspirasi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.